Kita masuk ke ayat 20 Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa'a lahum ma syaufihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Nyarislah kilat itu menyambar penglihatan mereka, oleh karena mereka meraba-raba di dalam gelap, terutama kegelapan jiwa. Maka kilat yang sambung-menyambung yang mereka takuti itu nyarislah membawa celaka mereka sendiri. Demikianlah bagi orang mukmin kilat itu tidak apa-apa. Mereka tahan melihat guruhnya dan melihat pancaran apinya yang hebat itu. Tetapi si munafik menjadi kebingungan karena tidak tentu jalan yang akan ditempuh. Tiap-tiap kilat menerangi mereka pun berjalan padanya. Mereka angsur melangkah ke muka selangkah, tetapi takut tidak juga hilang. Dan apabila telah gelap atas mereka pun berhenti. Perjalanan tidak diteruskan lagi karena mereka hanya meraba-raba dan berumbu-rumbu. Sebab pelita yang terang tidak ada di dalam dada mereka, yaitu pelita iman. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Artinya sia-sia penglihatan dan pendengaran yang masih ada pada mereka. Mudah sajalah bagi Allah menghilangkannya sama sekali sehingga tamatlah riwayat hidup mereka di dalam kekufuran dan kesesatan, tersebab dari sikap jiwa yang pada mulanya ragu-ragu, lalu mengambil jalan yang salah, lalu kepadaman suluh. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Sebab itu berlindunglah kepadanya dari bahaya yang demikian. Ada beberapa kesan yang kita dapat setelah kita renungkan ayat-ayat ini. Dengan 20 buah ayat permulaan Al-Baqarah, diberikanlah jawaban atas permohonan kita kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, jangan jalan yang dimurkai, dan jalan yang sesat. Pada 5 ayat pertama dari surat ini digariskan jalan bahagia yang akan ditempuh untuk mencari petunjuk dengan takwa dan iman. Allah menjamin asal jalan itu ditempuh, pastilah tercapai apa yang dimohonkan kepadanya. Kemudian dua ayat berikutnya, ayat 6 dan ayat 7 menerangkan nasib orang yang ditutup Allah hati mereka karena sikap jiwa yang menolak. Akan tetapi mulut dari ayat 8-20 diterangkanlah jiwa yang ragu, pribadi yang pecah, munafik, lain di mulut, lain di hati, yang menjadikan hidup terkatung-katung, tak tentu rebah tegak. Menjadi kafir betul sudahlah dapat diatasi dan sudah terang bahwa itu adalah lawan. Namun yang sakit sekali ialah kafir dengan topeng Islam. Sampai-sampai 12 ayat Allah menguraikan jiwa yang demikian. Maka bukanlah maksud ayat menceritakan keadaan munafik Yahudi dan munafik Arab Madinah itu sekedar cerita, melainkan untuk menjadi cermin perbandingan bagi kita umat Muhammad SAW untuk mengoreksi dan memeriksa keadaan jiwa kita sendiri. Sebagaimana pepatah ahli tasawuf, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Jangan kita dengan mudah menuduh orang lain munafik, tetapi perhatikanlah pada jiwa kita sendiri. Kalau penyakit ini ada pada kita, entah sedikit entah banyak, tafakurlah kita memikirkan bahwa seorang muslim yang besar, Sayyidina Umar bin Khattab ridallah terlampah kiranya kepadanya, yang selalu bertanya kepada seorang sahabat lagi yang alim tentang penyakit-penyakit jiwa manusia, yaitu
Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah, beritahu aku, mungkin padaku ada sifat-sifat munafik yang aku sendiri tidak sadar. Siapa Umar dan siapa kita? Satu kesan lagi yang kita dapat ialah bahwa berbeda dengan di Mekah. Di Madinah masyarakatnya tidak ada kesatuan pimpinan. Ada dua golongan, yaitu Yahudi dan Arab penduduk asli. Yahudinya pecah karena semuanya merasa diri berhak terkemuka. Sebab itu sebagaimana tersebut dalam surah Al-Hasr ayat 14, engkau sangka mereka bersatu, tetapi hati mereka pecah belah. Dan sebagai kebiasaan Yahudi, yang penting bagi mereka hanya satu, yaitu memegang kendali ekonomi, memberi pinjaman uang dengan riba kepada penduduk Arab dan menanam pengaruh. Di kalangan Arab sendiri ada yang penuh nafsu hendak jadi pemimpin, yaitu Abdullah bin Ubay. Namun moralnya yang bejat menurunkan namanya. Menurut tafsir, celaan keras atas orang yang menyuruh hamba sahayanya perempuan melacurkan diri dan dia memungut sewanya yang tersebut dalam surah An-Nur, surah ke-24, yang dituju adalah Abdullah bin Ubay. Sebab itu dapat dimengerti kalau pimpinan Rasulullah disambut dengan bersemangat oleh golongan terbesar penduduk Arab Madinah, maka timbullah kemunafikan karena tidak dapat lagi melawan secara berterang-terang sebagaimana dilakukan oleh orang di Mekah, sebab pimpinan di Mekah masih di tangan musyrikin.